Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa afdalut taslim ala al-mab'usi rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Menghitung hari masuki Ramadan ya Bu ya. Baik. Insyaallah hari ini kita akan menamatkan tafsir surat Al-Buruj, dan pekan depan kalau memang ditakdirkan belajar, kita akan membahas ayat-ayat mengenai puasa sebagai bentuk persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Setuju Bapak Ibu? Harus setuju. Baik. Sekarang kita lanjutkan surat Al-Buruj. Terakhir kita membaca ayat yang ke-11. Bukan begitu Pak? Bu? Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu dzalikal fawzul kabir. Ini yang terakhir ya. Halo, ya? Ya, ini terakhir Bu ya. Berarti kita masuk ke ayat yang ke-12 sampai habis insyaallah taala, ayat 12 sampai 22. Sebelumnya marilah kita membaca suratul Fatihah dan membaca surat Al-Buruj dari 12 saja. Suratul Fatihah dan surah Al-Buruj dari ayat 12 sampai 22 sampai habis. Bersama-sama ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Shadaqallahul azim. Sebagian ulama ya
mengatakan, yaitu Al-Mubarrad, bahwasanya ayat inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu itu sangatlah keras. Al-Imam Al-Mubarrad mengatakan ini adalah jawab qasam dari was-samaa'i zatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Jadi jawab qasamnya ada banyak. Jawab qasam yang pertama ada qutila ashabul ukhdud, ayat yang keempat, dan begitu juga inna batasya rabbika lasyadid. Demi langit yang memiliki buruj, istana-istana, tempat-tempat yang tinggi, ya, tempat-tempat beredarnya bintang dan planet, ya, demi hari kiamat dan demi saksi dan yang disaksikan, sesungguhnya azab Tuhanmu sungguhlah sangat teramat keras. Sekali lagi ini mengecam yang namanya tindakan brutal, ya, tindakan kejam, keji dilakukan oleh orang-orang kafir yang berpuasa kepada orang-orang yang beriman dan tidak mau murtad, ya, mengenai ashabul ukhdud atau kaum muslimin yang ada di beberapa wilayah termasuk di Najran yang mereka diazab, dibakar, ya, dengan cara dibikinkan parit, ya, sebagaimana kisah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Inna batasya rabbika lasyadid. Al-batsyu maknanya al-akhzu bisur'ah. Secara bahasa batsyun itu artinya adalah mengambil secara cepat. Ya, maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala Maha cepat kalau ingin menghukum itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat keras, cepat, tepat sasaran. Ya. Jadi ini semacam ancaman kepada orang-orang kafir atau siapapun yang merasa kurang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna batasya rabbika lasyadid. Ya. Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqwil laqata'na la'akhadna minhu bil yamin laqata'na minhu al-watin. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri, kata Allah, seandainya Muhammad itu berkata-kata dengan perkataan yang kecil lalu disandarkan kepada Allah, padahal itu bukan wahyu Allah, tentu kami akan ambil tindakan segera melalui kekuasaan kami. La akhazna minhu bil yamin. Kemudian summa qata'na minhu al watin, lalu kami tarik urat jantungnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menandingi dalam hal apapun termasuk dalam azab, ya. Sungguh cepat dan keras azabnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagian kaum umat-umat terdahulu diazab dengan cara diubah wajahnya menjadi monyet dan babi. Ya. Sebagian diazab dengan dibalikkan tanah yang mereka injak 7 lapis. Sebagian diazab dengan cara diadu 2 gunung kepada mereka. Sebagian diazab dengan hal-hal yang di luar, ya, kemampuan kita untuk sekedar membayangkan. Ya. Jadi ayat yang seperti ini Bapak Ibu, inna batasya rabbika lasyadid. Satu sisi membuat kita takut, ngeri kepada Allah. Ya. Wa ma ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Dia salah satu orang yang beriman itu adalah tidak pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kalau wak merasa rasul-rasul ini wak kena ado ke neraka, wak kes masuk surga. Jadi kalau kita merasa demikian justru iman kita diragukan. Tapi kalau kita masih merasa andelek, assalamualaikum wa dalam barzakh, nanti perjalanan di sirat, ya ditimbang nanti amal saya banyak yang salah. Ketika kita merasa takut, khawatir, disitulah bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuman ketakutan kita dibentuk oleh suasana. Apabila suasana kehidupan kita duniawi, ketakutan kita hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Jadi kalau suasana kita adalah Al-Quran, maka ketakutan kita diarahkan kepada yang betul. Hal yang perlu kita takutkan, kita remehkan. Hal yang harusnya diremehkan, kita takutkan. Atau balik-balik. Ya. Hal yang ditakutkan orang itu rezeki nggak dapat. Padahal itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga dengan ketakutan, takut miskin itu semua hal dihalalkan. Ya, jilat kanan, jilat kiri, ya. Senggol kanan, senggol kiri, hantam kanan, hantam kiri, makan kanan, makan kiri. Ya, semua dihalalkan. Ini berarti ketakutan yang salah. Tapi kalau ketakutannya kepada Allah dan akhirat, maka berbuah baik. Jadi al-khauf, takut kepada akhirat, kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala, bagi orang beriman justru akan berbuah baik. Baik. Inna batasya rabbika lasyadid. Jadi tafsirnya ialah akhdahu al-jababirata wa zalamata, dan Allah Subhanahu wa taala azabnya itu kepada orang-orang jababirah, orang-orang yang angkuh, yang sombong, wa zalama, orang-orang yang zalim, sungguh la syadid, sungguh sangat keras. Kemudian innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Abda'a maknanya bada'a. Abda'a yubdi'u maknanya bada'a yabda'u, memulai. Innahu huwa, sesungguhnya dialah. Lihat di sini. Ada dhamir yang disebut dalam bahasa Arab itu dhamir munfasil, dhamir yang berupa kata terpisah, yaitu huwa. Kalau secara efisiensi, ya, apa sebenarnya tidak perlu innahu yubdi'u, cukup. Tetapi kalau Allah ingin mengenalkan dirinya, biasanya Allah memakai kalimat menyisipkan dhamir munfasil huwa. Ya. Ya. Apa faedahnya kalimat huwa itu? Apa maknanya? Punya manfaat itu. Walaupun kita katakan tidak efisiensi, justru itu efisien. Faedah kalimat huwa ini sering saya ulang-ulang kalau belajar tafsir. Kalimat huwa atau kata huwa itu kan kata ganti. Itu orang ketiga tunggal. Ya Bu ya. Ada yang pernah belajar bahasa Arab sini? Bahasa Arab saya apa? Ana. A-nya yang panjang, na-nya pendek. Ana. Walaupun a-nya pendek, na-nya panjang tertulis. Cara bacanya ana. Bahasa Arab saya ana. Bahasa Arab kamu anta. Bahasa Arab kamu perempuan anti. Bahasa Arab kamu berdua antuma. Bahasa Arab kamu banyak antum. Bahasa Arab kamu banyak perempuan antunna, ya. Jadi ana saya, nahnu kami, anta anti, antuma antum antunna, begitu, ya. Kalau kata ganti 1 2, kata ganti orang ketiga, laki-laki huwa, perempuan hiya, berdua huma, banyak hum, banyak laki perempuan saja hunna, kan begitu. Nah, di sini huwa berarti kata ganti orang ketiga tunggal, laki-laki. Baik. Kata ganti huwa ini sering dipakai di dalam Al-Qur'anul Karim dalam konteks pembicaraan ketika Allah ingin mengenalkan zat atau dirinya. Ya. Kenapa? Karena dalam ilmu bahasa, kalau seseorang itu 1-2 pihak sedang berbicara, ya, saya dan kamu berbicara, ana wa anta lagi ngomong, kemudian di tengah pembicaraan kita sebutkan kata huwa, dia, maka kedua pihak akan terbayang orang yang ketiga. Betul apa tidak, Ibu? Walaupun orang ketiga itu tidak wujud, tidak hadir di antara mereka. Nah, itu psikologisnya tuh, psikologis bahasanya begitu. Nah, ketika kita ngomong huwa, lagi ngomongin si dia, padahal dia tidak ada di sini, maka secara otomatis otak kita, kepala kita, pikiran kita akan teringat dengan yang dibicarakan huwa itu siapa, kan begitu. Nah, itu psikologisnya kalimat huwa itu kalau masuk pada kalimat juga demikian. Ya. Ketika Allah menyisipkan kata huwa, dalam tanda kutip menyisipkan kata huwa, itu pikiran kita pasti mengarah kepada Allah, ingat kepada Allah. Contoh, qul huwallahu ahad. Kenapa Allah tidak bilang qul Allahu ahad, cukup enggak? Hah? Dikatakan qul Allahu ahad. Ada papan? Ada itu? Katakanlah qul Allahu ahadun. Betul enggak kalimatnya? Katakanlah Allah itu esa. Cukup enggak?
Cukup. Tapi di sini enggak, tambah lagi di sini. Qul huwallahu ahad. Apa faedahnya huwa di sini? Nah, itu saya bilang tadi itu. Ketika Allah menyisipkan kata huwa di sebuah ungkapan, secara otomatis, secara psikologis pikiran kita mengarah kepada yang dimaksud. Secara psikologis pikiran kita mengarah kepada yang dimaksud itu. Ada tasawurnya, ada gambarannya di kepala kita. Masuk dia ke dalam perasaan dan pikiran kita. Lagi membicarakan siapa? Ya. Baik, begitu juga di sini innahu huwa. Sesungguhnya dialah dia. Nah, sesungguhnya dialah dia. Langsung tergambar di pikiran kita tentang siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yubdi'u maknanya yabda'u, memulai. Yu'idu, mengulangi. Baik. Ini adalah sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Secara mutlak hanyalah Allah yang mampu memulai apapun. Manusia tidak mampu memulai apapun kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mampu mengulangi segala sesuatu apapun. Tidak semua yang memulai bisa mengulangi, tidak semua yang bisa mengulangi bisa memulai. Ada yang bisa mengcopy tapi nggak bisa menciptakan. Ada yang bisa menciptakan tapi tak bisa mengcopy-nya lagi. Kalaupun bisa mengcopy terbatas oleh umur, situasi dan kondisi. Namun Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki sifat mutlak yang memulai segala sesuatu dan dialah yang mengulangi segala sesuatu. Baik. Dan karena ini sifat katanya umum, memulai apa tidak disebutkan, objeknya enggak disebutkan. Innahu huwa yubdi'u. Yubdi'u apa? Memulai apa? Tidak disebutkan. Wa yu'idu apa? Tidak disebutkan. Ya. Tidak ada istilahnya objeknya di situ atau maf'ulun bihinya. Tidak ada objeknya. Sebab tidak ada objeknya inilah maka ulama tafsir memperkirakan maknanya. Namanya takdir. Itu biasa itu. Mentakdirkan atau memperkirakan makna sebuah kalam yang ringkas itu hal yang biasa dalam bahasa Arab. Maka di sini berbeda penafsiran. Muncullah beberapa penafsiran. Tafsiran yang pertama Ibnu Abbas mengatakan apa yang dimaksud dengan yubdi'u, yaitu yubdi'u lahum azabal hariki fid dunya. Allah lah Subhanahu wa taala yang melancarkan siksa panas api yang membakar itu kepada mereka. Siapa itu mereka? Ashabul Ukhdud, raja-raja atau tentara yang memakar orang-orang beriman tersebut. Jadi dalam riwayat sebelumnya dibahas tuh, api itu naik ke atas dan kemudian membakar raja dan orang-orang yang zalim tersebut. Itu makna yubdi'u. Yaitu yubdi'u lahum azabal hariki fid dunya. Baik. Kemudian terus yu'idu apa artinya? Mengulangi. Summa yu'iduhu alaihim fil akhirah. Kemudian Allah ulangi azab membakar itu bagi mereka di akhirat maksudnya. Oh, jadi jelas kita maksud kalimat innahu huwa yubdi'u wa yu'idu. Baik. Dialah Allah yang melancarkan atau mengulangi atau memulai azab pada mereka di dunia sebagai muqaddimah orang-orang yang zalim, ya. Summa yu'iduhu, kemudian dia juga yang mengembalikan atau mengulangi azab tersebut di akhirat bagi orang-orang yang zalim. Ayat ini menjadi dasar atau dalil cepatnya azab bagi orang yang zalim. Ayat ini menjadi dasar cepatnya azab kepada orang-orang yang zalim. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ma min zambin ahra an yu'ajjilallahu al-'uqubata li sahibihi wa yudakhirahu fi al-akhirah min qati'atir rahim wa al-baghi. Kata Nabi, tidak ada satu dosa yang lebih cepat Allah kirimkan balasannya di dunia beserta disimpan baginya di akhirat daripada dosa memutus silaturahim dan berbuat kezaliman. Jadi tidak ada dosa yang Allah kategorikan Allah segerakan dia di dunia bagi pelakunya azab
dan juga disimpan baginya di akhirat azab tersebut selain daripada dosa mutus silaturahim dan al-baghi, yaitu zalim. Zalim maksudnya zalim kepada sama hamba Allah, meskipun hamba Allah itu kafir. Ya Muaz, iyakum wa zulm. Wahai Muaz bin Jabal, kata Nabi kepada sahabatnya yang diutus ke Yaman, jauhilah olehmu sikap zalim pada orang lain, pada rakyatmu, karena Muaz ketika itu diangkat jadi gubernur Yaman. Wahai Muaz, kau pelantikan gubernur Bapak Ibu. Wahai Muaz, kata Nabi, kamu akan dikirim ke Yaman, maka iyakum wa zulma, jauhilah oleh kamu sikap otoriter, sikap zalim pada rakyatmu di Yaman nanti. Ya, fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada jarak atau batas antara orang yang dizalimi dengan Allah. Dalam riwayat yang lain, salah satu doa yang yang wajib diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqu da'watal mazlum. Ya. Khawatirlah dan takutlah kamu kepada doanya orang yang terzalimi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ibu milih menzalimi atau dizalimi? Saya enggak milih apa-apa, Bu. Ya, lurus sekali Bu nih, Masya Allah. Tapi kalau memang tidak bisa, mending dizalimi. Kenapa? Oh, berarti itulah kesempatan untuk berdoa. Baik, kalau menzalimi, waduh, jangan dah. Nah, menzalimi dosanya besar. Terutama zalim kepada hamba Allah yang lain. Kalau zalim pada Allah, mungkin Allah ampuni. Tapi zalim pada manusia, walaupun kita taubat di malam Lailatul Qadar di depan Ka'bah, depan Multazam sambil menangis, bahkan nangis darah, tidak diampuni oleh Allah kecuali kita mengislahkan kezaliman tersebut. Baik. Inna batasya rabbika lasyadid, sungguhnya azab Tuhanmu itu sangat keras, dan dialah yang memulai dan mengulangi. Azab tersebut bagi orang kafir di dunia dan di akhirat menurut tafsiran daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ayat 14. Wa huwal ghafurul wadud. Lihat, kalau Allah sudah ngomong tentang diri beliau, Allah pakai dhamir lagi, wa huwa, dan dialah dia Allah Al-Ghafur Al-Wadud. Oh. Jadi kalau ayat 12, 13 Allah mengenalkan dirinya dengan kata kerja, ya, af'al, perbuatan. Bahwasanya perbuatan Allah itu apabila ma'azab, azabnya tidak tanggung-tanggung. Li'annahu huwal muntaqimul dar. Allah itu punya nama Al-Muntaqim, yang maha membalas, Ad-Dar, yang maha memberikan mudarat, Al-Aziz, yang tidak tertandingi, ya, Al-Mani', yang bisa mencegah, ya. Kemudian begitu juga ayat 13 Allah memperkenalkan dirinya dengan af'al. Apa itu? Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, yang memulai, dia Allah Subhanahu wa taala yang mulai dan mengulangi. Ayat 14 Allah mengenalkan dirinya dengan asma, dengan nama, yaitu Al-Ghafuru Al-Wadudu. Baik, ada nama Allah di sini Al-Ghafur, ada Al-Wadud. Gelombangnya sedikit berbeda. Kalau ayat 12-13 itu bicara tentang azab Allah, intiqamnya Allah, ya. Namun ayat 14 Allah bicara tentang ghufrannya, maghfirahnya, dan al-wud, cintanya, mahabbahnya. Ya. Balance Pak Ibu, seimbang antara al-khawfu wa roja'. Al-khawfu wa roja'. Kalau ayat 12-13 kita merasa takut, ya, khawatir dengan keselamatan diri kita. Sedangkan ayat 14 membuat kita berharap kepada Allah, ya.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghafur. Apa makna Ghafur? Maha pengampun, iya. Ya, katsiratul maghfirah. Banyak ampunannya, ya. Allah SWT Maha pemurah dalam memberikan ampunannya. Bagi siapa? Bagi yang mau bertaubat, ya. Sampai-sampai Maha ampunan Allah itu dijelaskan pada ayat sebelumnya gimana? Wahai ashabul ukhdud, meskipun kalian telah membunuh, membantai sekian ribu orang yang tidak bersalah, orang-orang yang beriman, Allah masih memberikan redaksi apa kemarin? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Ya. Kalau Allah pengen kan nggak perlu itu, tsumma lam yatubu itu. Kemudian mereka tidak bertobat, kan begitu. Itu karena apa Ibu? Kemarin pembahasan kita. Sungguhnya orang-orang yang menyiksa, membunuh orang-orang beriman, orang laki-laki maupun perempuan, tsumma lam yatubu, Allah masih memberikan syarat itu. Kalau mereka tidak bertobat, kalau mereka bertobat, nggak dapat falahum azabul jahannam walahum azabul hariq, enggak. Kalau mau kan Allah nggak perlu pakai kata tsumma lam yatubu itu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Ya. Sedemikian besar dosa ashabul ukhdud, masih terbuka celah pintu, Allah masih menerima pintu taubat mereka. Tapi pada faktanya mereka tidak bertobat. Ya. Nah, seolah-olah itu terulang lagi. Jadi ayat potongan terakhir ayat 10 yaitu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq itu cerminan dari sifat Allah, inna batsya rabbika lasyadid innahu wa yubdi wa yu'id. Kemudian tsumma lam yatubu dan mereka tidak kemudian mereka tidak bertobat, itu adalah cerminan dari ayat wa huwal ghafurul wadud. Allah Maha menerima tobat orang-orang yang mau bertobat. Jadi ada dulu seorang kakek jalan-jalan dengan anaknya di zaman Bani Israel lah gitu. Seorang kakek berjalan dengan cucunya, ya mohon maaf. Kakek berjalan dengan cucunya. Kemudian cucunya ini masih kecil, umur 4, 5 atau berapa tahun, masih kecil lah, udah bisa ngomong ya. Udah bisa ngomong, kemudian ngomong ke kakeknya. Mereka jalan-jalan ke sebuah daerah pegunungan. Kemudian cucu itu bilang, "Kek, besarnya pohon ini." Mungkin dia lihat pohon beringin gitu kan. "Besarnya pohon ini, Kek." "Oh iya, besar pohonnya. Tapi tahu enggak, Cu, yang lebih besar dari pohon? Tuh, lihat bukit di sana, isinya pohon ini semua." "Oh iya ya, lebih besar bukit ya." Gitu kan. Kemudian, "Tahu enggak, Cu, yang lebih besar daripada bukit itu? Tuh, lihat gunung yang di sebelahnya itu. Bukit itu hanya salah satu bagian dari gunung yang besar." Gitu kan. Kemudian, "Tahu enggak, Cu, apa yang lebih besar daripada gunung ini?" "Oh, masih ada yang lebih besar daripada gunung, Kek." "Ada, apa itu?" "Langit yang menaungi semua gunung-gunung di dunia." Kemudian, "Tahu enggak, Cu, yang lebih besar daripada langit?" "Masih ada yang lebih besar dari langit, Kek." "Masih, apa itu?" "Dosa kakek memenuhi langit dan bumi," katanya. "Tapi tahu enggak, Cu?" Tiba-tiba kakeknya nangis. "Tapi tahu enggak, Cu, yang lebih besar daripada dosa kakek?" "Masih ada yang lebih besar daripada itu, Kek," katanya. Gitu kan? Apa kata kakeknya sambil menangis? "Ampunan Allah Subhanahu wa taala." Ya, itu. Deskripsinya begitu ya, menggambarkan gitu kan. Wa huwal ghafur, al-ghafur maknanya, al-ghafur ini termasuk dalam wazan fa'ulun dalam ilmu sharaf ya. Maksudnya bisa bermakna senantiasa mengampuni hamba yang bertaubat, atau memang Allah SWT mampu mengampuni dosa-dosa hambanya sebesar apapun dosa hamba itu. Jadi jangan kita merasa salah satu dampak dosa itu bikin kita tuh putus asa dari rahmat Allah, dan itu yang diinginkan iblis. Ya, salah satu efek negatif dari perbuatan dosa itu yaitu kita diarahkan untuk berputus asa dari tobat. Itu salah satu efek negatif daripada bujukan setan. Jadi setan terkadang menggoda kita bukan hanya untuk berbuat dosa,
Tapi terus terjatuh pada kesalahan sehingga kita merasa dosa kita terlalu banyak sehingga kita merasa Allah tidak akan mampu mengampuni dosa kita. Ketika kita merasa Allah tidak mampu mengampuni dosa kita banyak, disitulah kemenangan iblis. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu kisah Abu Nawas? Abu Nawas tahu? Kisah kocak dari Arab, negeri 1001 malam itu. Dulu terkenal itu kisah Abu Nawas, ada kisah Juha ya. Kalau sekarang Juha ya. Ibu taunya apa? Jin dan Jun. Ya. Ya seperti itulah kisah-kisah lucu di Arab gitu. Abu Nawas ini dia memang pemabuk. Dia tuh suka merangkai puisi, dia suka ya termasuk orang-orang yang dekat dengan raja, suka menjilat ke raja, suka minum gitu kan, fasik lah gitu. Abu Nawas ini dia semacam pelawaknya di zaman dulu lah. Dia sezaman dengan Imam Syafi'i. Dia sezaman dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini tahu Abu Nawas sebenarnya nama aslinya Nuwas. Cuman lidah awak payah nyebut Nuwas itu. Jadi ada tasydid di nun itu, ada tasydid di waw, Nuwas nama aslinya, Abu Nuwas. Jadi karena susah kita nyebut Abu Nuwas, karena Abu Nawas saja. Jadi dia sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Abu Nuwas itu terkenal kayak tadi fasik gitu, suka minum khamar ya. Pokoknya dia tuh mana-mana tuh tidak jelas lah perilakunya itu. Sekali ketika meninggal ini Abu Nawas, Imam Syafi'i nggak mau menyolatkan. Ini orang fasik, ngapain sih sholatin gitu kan, kata Imam Syafi'i. Sampai kemudian Imam Syafi'i entah kenapa beliau bisa menjumpai jenazahnya, tidak untuk menyolatkan. Oh, mohon maaf. Ketika dia menjelang dikuburkan atau setelah dikuburkan, terdapat sebuah Abu Nawas, terdapat sebuah di baju Abu Nawas itu ada sebuah kertas, ya, kertas yang tertulis. Kemudian kertas itu diberikan kepada Imam Syafi'i. Ini udah kuburan nih, sudah dikuburkan Abu Nawas ini. Kertas itu ada dalam bajunya. Kemudian entah kenapa saya lupa, kertas itu tulisan Abu Nawas itu di sebuah kertas diberikan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membaca kertas itu dibuka, dibaca potongan-potongan baik, potongan-potongan puisi, syair gitu kan. Sampai Imam Syafi'i itu menangis, mengalir air mata dan bertobat kepada Allah dan langsung mendoakan Abu Nawas. Tahu nggak tulisan itu apa arti isinya, Bu? Mau tahu? Sering Ibu dengar biasanya. Ilahi las tulil firdausi ahla. Saya tuliskan dari bahasa Arabnya ya. Mana pokan ini? Loh, ada yang hafal belakang tuh. Lagi nyanyi surang sih, Bu. Itu dalam loh, Bu. Ilahi las tulil firdausi ahla wala. Siapa yang nyanyi di belakang tuh? Wala aqwa 'alan nari jahimi. Saya ingat-ingat dulu ya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ini aja dulu, panjang syairnya, ini aja lah. Ilahi ya Tuhanku, ini di kertas yang ditulis Abu Nawas ketika menjelang meninggal. Kemudian terserobok lah sama Imam. Oh seminang ya. Kedapatan lah sama Imam Syafi'i. Itulah pokoknya. Ya. Tasarrobo di Imam Syafi'i tulisannya begini, Ilahi artinya ya Tuhanku. Lastu, saya bukanlah. Ahlan, penghuni lil firdaus, penghuni surga firdaus. Maksudnya saya tidak layak jadi penghuni surga firdaus. Ya. Wala aqwa, namun saya juga nggak kuat
Alan nari jahimi. Kalau masuk neraka. Paham maksudnya di sini, Bu? Ya dia tahu, Abu Nawas itu sadar bahwasanya dia ini banyak dosa. Dia sadar bahwasanya Abu Nawas ini banyak dosa, sehingga dia meninggal dunia dalam detik-detik terakhirnya dia bertobat, taubatan nasuha. Pada kelanjutannya itu wala aqwa, dan ada sih kalau nggak dibaca nih, kalau tidak nyanyikan hilang sih. Nyanyi malu saya. Zunubi mislu adadir rimali. Zunubi mislu adadir rimali. Ya Allah, dosaku seperti jumlah pepasiran yang ada di pantai. Fahabli taubatan ya zal jalali. Itu ya. Ini bagian dari syair Abu Nuwas ini. Ya Allah, saya tidak layak masuk surgamu ya Allah. Namun saya juga enggak kuat kalau harus di neraka. Karena di akhirat tempat cuma dua. Kalau enggak masuk surga, ya masuk neraka, kan begitu. Cerdas nih Abu Nuwas ini. Ya. Zunubi, ya Allah, dosa-dosaku seperti pasir yang ada di lautan, ada di rimal. Maka fahabli taubatan, ya Allah, anugerahilah aku taubat, ya zal jalali, wahai engkau yang maha mulia. Boleh kita lantunkan sama-sama, Bu? 1, 2, 3. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Zunubi mithlu adadir rimani fahabli taubatan ya zal jalali. Baik. Sehingga ketika Imam Syafi'i membuka lembaran itu yang ditulis oleh Abu Nuwas di akhir hayat itu, Imam Syafi'i langsung bertaubat kepada Allah. Selama ini dia sudah suuzon sama Abu Nuwas sehingga tidak mau menguburkannya. Kan begitu. Ternyata yang dia suuzonkan itu seorang wali Allah. Sudah bertaubat tuh wali dia. Dia sudah dalam keadaan taubatan nasuha, dan Imam Syafi'i langsung istighfar, ya, suuzon. Kemudian beliau mendoakan Abu Nuwas. Nah, itu sejarah daripada Abu Nuwas. Siapa yang hafal? Nah, ini ternyata syair Abu Nuwas. Jadi yang penting itu sebenarnya aku rahasia wasnya, Bu. Rahasia wasnya, Bu, ya. Dan dibocoran loh. Yang terpenting sebenarnya dari seorang hamba kepada Allah itu adalah as-sidqu, kejujuran sama Allah. Itu yang paling penting. Sehebat apapun amal kita, jujur itu datang dari siapa? Allah. Jangan pernah merasa hebat. Sebesar apapun dosa kita, jujur, Anda membutuhkan Allah untuk mengampuni. Dan banyak kisah para ulama yang masuk surga bukan karena ilmunya, hafalan Qur'annya, banyak muridnya, tinggi atau hebatnya mazhab yang dia bangun, kitab yang dia tulis. Banyak yang begitu. Ulama itu dapat kedudukan yang tinggi karena kejujuran mereka sama Allah. Maksudnya gini, biar jelas saya sampaikan sebuah kisah. Saya lupa nama ulamanya. Ada seorang ulama meninggal dunia. Ulama ini terkenal, hebat. Saya lupa namanya. Ketika dia meninggal dunia, sudah meninggal, kemudian sahabatnya yang masih hidup bermimpi, dijumpakan sama Allah dalam mimpi, bertemu dengan beliau. Kemudian ditanya, wahai Imam Fulan, Syekh Fulan, bagaimana pahala yang Allah berikan kepada engkau? Dan apa amalanmu yang paling Allah balas? Jadi apa yang menyebabkan Allah mengasih pahala yang banyak?
Maka Syekh atau Imam tadi mengatakan tidak ada yang membuat Allah ridho kepada saya dari seluruh amal-amal saya ternyata, kecuali satu penggal kalimat yang saya ucapkan menjelang dunia. Apa kalimatnya itu? Nih, Rabbi inni nasahtun nasa qawlan wa inni khintu fi'lan. Ya Allah, kata beliau, aku senang menasihati orang-orang banyak karena saya ulama. Saya banyak nasihatin orang, saya banyak nulis kitab, saya banyak mengisi pengajian. Dia ulama kan yang beliau ini. Saya banyak menasihati orang-orang dengan ucapan saya. Padahal saya tahu diri saya ini banyak khianatnya, banyak nggak cocoknya apa yang sampaikan dengan apa yang saya kerjakan. Dan itu yang tahu hanya Engkau dan saya, ya Allah. Ampunilah dosa saya itu. Sepenggal itu Allah ampuni dia. Bukan karena hebat dia. Bukan karena ibadah dia, tahajud dia, baca Quran dia. Nanti kita tinggalkan, bukan. Jadi yang membuat seseorang itu dekat dengan Allah itu kejujuran bersama antara dia dan Allah. Nah, itu. Itu yang mahal sebenarnya. Kalau berdosa, akui dosa. Jangan kita tuh orangnya tamarut. Orang tuh, keras hati, jangan. Jangan meninggi. Jangan kita tuh gimana-gimananya tuh harus ngaku aja sama Allah, udah. Nah, itu kunci daripada mulianya para wali Allah. Baik. Siapa yang udah jujur sama Allah, maka dia Allah kasih anugerah tanpa batas. Bagaimana Abu Nuwas ini sepanjang hidupnya bikin maksiat, tapi di akhir hayatnya dia jujurnya Masya Allah itu. Ya. Dengan sedikit, bukan kata-kata ini yang bagus, tetapi dari hati mana yang terlahir, kan begitu. Ya, bukan kata-kata yang bagus. Ya, saya ingat betul kata-kata beliau tadi itu. Ya Rabbi inni nasahtun nasa qawlan wa inni khintuka fi'lan. Ya Allah, saya ini banyak nasihatin orang, tapi padahal sebenarnya saya khianat pada diriku sendiri. Ya, terus selanjutnya, maka dia sadar kekurangannya itu, kemudian bertobat kepada Allah. Dan itu yang menyebabkan dia masuk surga. Baik. Itu Ghafur, yang Maha Pengampun. Jadi salah satu nama Allah adalah Al-Ghafur. Muradifnya adalah Al-Ghaffar, ya. Sinonimnya Al-Ghaffar. Yang Maha Pengampun. Biasanya nih Bu ya, biasanya kalau yang rajin baca Quran perhatikan. Biasanya kalau kalimat Ghafur itu ada pengiring sebelumnya, yaitu perintah taubat. Wastaghfirullah, innallaha Ghafurur Rahim. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kan begitu. Jadi ketika Allah mengatakan in huwal ghafur wa huwal ghafur, dia Maha Pengampun, maka dianjurkan kita untuk beristighfar, dianjurkan kita untuk mengambil tindakan, yaitu bertaubat, beristighfar. Wa huwal ghafur, ya. Al-Wadud lagi. Apa itu Al-Wadud? Al-Wadud berasal dari kata Al-Wud. Al-Wud itu artinya cinta. Cinta. Al-Wadud yang Maha mencintai. Wadda katsirun min ahlil kitabi, dan banyak ahli kitab itu yang senang, cenderung. Jadi Al-Wud maknanya itu adalah cinta, kecenderungan hati, keinginan, passion, ya, gairah, cinta. Itu makna Al-Wadud. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Cinta. Tuhan yang Maha mencintai. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah ngomong begini Pak Ibu. Wallahi, demi Tuhan, Allahu arham. Allah itu lebih sayang, lebih cinta min al-walidati ala waladiha. Nabi bersumpah, demi Allah, Allah itu lebih sayang daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya sendiri. Demi Allah, Allah arhamu bi khalqihi au kama qala, Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ba'ana sayang seorang induk atau anak itu luar biasa.
Atau sampai ada pepatah mengatakan cinta ibu sepanjang jalan, artinya tidak ada putih, tidak ada jalan kecuali jalan buntu ya. Jadi tidak ada putus-putusnya. Kata Nabi, Allah lebih sayang kepada hambanya ketimbang sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Bahkan sering saya katakan kepada jemaah, apabila kasih sayang ibu seluruh ibu, ibunya hewan, ibunya binatang, ibunya jin, ibunya manusia dikumpulkanlah anak mereka, tidak setetes pun, setitik pun cinta Allah kepada makhluknya, pada hambanya. Baik, itulah sifat Allah al-wadud. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Al-Wadud. Bahkan kalau kita mau agak dalam, Ibu ya, agak dalam mengkaji apa sih tujuan penciptaan manusia di dunia ini, kalau kita mau agak dalam mengkaji, ujung-ujungnya itu Allah ingin mengangkat aulia, kekasih-kasih. Itu aja. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah awal itu. Inni ja'il wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yusidu fiha fayasfiku dima wa nahnu nusabbihu bika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ingin mengangkat khalifah di muka bumi ini, wahai para malaikat. Apa kata malaikat? Nanti kau menciptakan makhluk yang berbunuh-bunuhan ya Allah, padahal kami ini senantiasa bertasbih dan mensucikan namamu, itu kan, bertahmid dan mensucikan nama, bertasbih. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Buka tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Kenapa Allah bilang aku maha mengetahui sedangkan kalian tidak tahu? Maksudnya Allah ingin menciptakan makhluk-makhluk yang beriman kepadaku meskipun mereka tidak melihatku. Aku ingin memunculkan dari mereka aulia, para kekasihku, sedangkan mereka tidak melihatku. Nah, jadi aku ingin disembah tidak di alam syahadah seperti kalian para malaikat. Aku ingin disembah dengan sembahan, dengan ibadah yang ikhlas, dengan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dalam surat yang lain. Apa ayat itu? Wa may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Jadi siapa di antara kalian yang murtad, kata Allah kepada sahabat Nabi ya, pada kaum muslimin ketika itu. Wa may yartadda minkum fasayatillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum, ya, golongan-golongan mereka-mereka yang yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang mereka itu mencintai Allah, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kalimat murtad itu tingkatan paling kasar, yang paling rendah itu murtad, ya, murtad keluar dari Islam. Tapi murtad yang paling halus, berpalingnya cinta seorang hamba kepada selain Allah. Sebab itu Allah mengatakan wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang berpaling dari Allah, maksudnya mengalihkan cintanya kepada selain Allah, fasawfa ya'ti, maka akan Allah datangkan kaum, rombongan orang-orang yang beragama, yang mereka itu tidak berpaling cintanya kepada Allah SWT, dan Allah pun mencintai mereka. Nah, itu kalau kita mau sedikit membalas tentang cinta. Baik. Wa huwal ghafurul wadud. Kita itu bisa mencintai, menyayangi seorang itu karena apa sih? Saya tanya sekarang. Saya jawab kenapa Ibu? Kita bisa mencintai, menyayangi orang itu kenapa? Ibu cinta sama bapak kenapa? Bapak cinta sama ibu kenapa? Tidak ada alasan Ustaz, karena cinta tak butuh alasan. Ya. Orang cinta itu bisa karena fisiknya. Nampak orang gagah ngefans gitu kan. Nampak artis Korea, opa Korea ngefans, sayang, cinta, ya. Jadikan wallpaper HP gitu kan, dipandang terus gitu kan. Itu kan karena fisik gitu, ya. Ada yang mencintai karena jasanya. Karena jasa atau peranannya. Yang kedua, itu yang ketiga. Yang kedua, ada yang mencintai itu karena sifatnya. Yang ketiga karena jasanya. Ya. Jadi kita bisa mencintai, memuliakan,
menghargai, menyayangi seseorang karena 3 alasan tadi itu. Yang pertama karena materi, maksudnya karena materi itu termasuk fisiknya, ya karena hartanya, karena ilmunya mungkin, ya, karena kelebihan-kelebihannya, ya. Yang kedua karena sifatnya, karakternya. Nyo ranca indah ada tapi lo, nah, gitu. Nah, sayang juga anak bu. Ada aja orang yang rancak tapi perangnya buruk, langsung, ya, buat apa gagah, tapi buat apa gagah tapi apa namanya, tapi penduto gitu kan, misalnya pembohong gitu kan, PHP, buat apa cantik tapi mulut pedas, nah itu kan. Jadi yang kedua itu sifat. Jadi fisik yang pertama, fisik itu bisa dikalahkan karena sifat. Baik. Kemudian fisik, sifat buruk. Tapi ada yang ketiga, jasanya banyak ke kita. Peranannya banyak ke dalam kehidupan kita. Kita juga bakal respect, hormat dan cinta sama dia. Ya. Misalnya guru di sekolah, gitu kan. Walaupun ibu tuh tidak cantik, ya saya tidak bilang jelek ya. Atau bapak tuh tidak gagah, sifatnya juga pemberang. Cuman ternyata beliau berjasa sama kita. Masih tidak kita menyayangi, menghormati beliau? Masih. Bayangkan kalau 3-tiganya ini berkumpul pada diri seseorang. Bagaimana cinta kita pada orang itu? Maka makin besar. Saya tanya sekarang, adakah yang lebih indah daripada keindahan Allah? Allahul Jamil. Allah Maha Indah. Yuhibbul Jamal. Mencintai keindahan. Ya. Nanti kita lihat keindahan Allah di surga. Masuk surga. Amin. Sekarang pertanyaan kedua, ada enggak yang memiliki sifat yang sempurna selain daripada Allah? Tidak ada. Allah Maha sempurna sifatnya, manusia banyak kurangnya. Yang ketiga, ada enggak yang lebih berjasa kepada diri kita tanpa pamrih selain Allah? Enggak ada. Bahkan sampai detik ini kita lagi makan, menikmati suplai dari Allah, oksigen dari Allah, tulang dari Allah, tangan, kaki, mata, sama telinga dari Allah Subhanahu wa taala, badan kita, nyawa kita semua milik Allah. Allah berikan dan Allah, ya. Nah, maka itulah yang menyebabkan kita, seorang mukmin itu asyaddu hubban lillah, betapa cintanya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya sering ngasih contoh begini. Ibu kalau dikasih bunga sama bapak, bunga setandan, senang enggak? Di dalamnya ada amplopnya ada piti 5 juta, suka enggak? Apa dia dibawaan sama orang kunci oto, mereknya Mercedes Benz. Kecilnya orang tuh Pak kami dari perusahaan ini dan ini ada dana dari bank ini mengundi, Bapak dapat hadiah ini mobilnya. Ini kuncinya dulu. Terus ini ada cek uang juga, kasih uang 10 juta. Senang enggak? Senang kan? Berterima kasih enggak ke orang yang ngasih? Makasih kan? Sangat. Oh panjang terima kasih Ibu. Galak senyum. Mani galak Ibu sepakan sebulan dan inti senyum. Gitu kan? Tapi tahu enggak Bu? Kita memandang bunga tadi itu melalui apa? Mata. Mata siapa yang ciptain? Mata saja cukup? Enggak. Mata ini ada saraf kan? Saraf masuk ke otak. Otak kita itu yang memproses gambar menjadi tidak terbalik. Ya. Allah yang masukkan. Terus kalau ada bunga, ada mata saja cukup? Enggak. Ada cahaya matahari yang ngasih atau cahaya apapun yang mantulkan ke mata kita. Mata kita saja juga enggak cukup, ada syaraf. Syaraf aja cukup enggak, ada otak. Otak saja cukup, tidak cukup. Belum ada tengkorak yang menopang kepala. Tengkorak saja cukup enggak, ada badan yang menopang semuanya. Kita dikasih mobil tadi. Hebatlah mobilnya, baguslah mobilnya. Tapi kalau kita dikasih sakit apa? Enggak bisa, lumpuh gimana? Maka sebelum berterima kasih kepada makhluk Allah, terima kasih kepada Allah. Sebelum terima kasih kepada dokter gigi yang masang kawat gigi, makasih dulu sama Allah yang ngasih gigi. Gigi kau nak do gigi bah, apa yang kau kawe? Banyak lah galang sekian gram, sekian kilo di balian ame di suami. Kau nak do tangan bah. Di balian rumah. Waktu habis, waktu siapa yang ngasih? Makanya kadang kita ingat membalas, mensyukuri nikmat makhluk, lupa kepada pangkal segala sesuatu, yaitu
Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Ya. Dan semuanya sempurna, ada yang kata. Dan pertanyaan bagaimana wujud cinta kita pada Allah sempurna? Waduh, pertanyaan berat itu, Pak. Kita ini tidak bisa membalas cinta Allah, itu tidak bisa sebenarnya. Tidak bisa, Pak. Wala in syakartum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu berusaha untuk menghitung nikmat Allah, jangankan membalas nikmat Allah, menghitung saja tidak bisa. Karena salah satu cara kita mencintai seseorang itu melihat pemberian dia kepada kita, kan tadi saya bilang. Jasanya kepada kita. Kalau jasanya saja tidak terhitung, bagaimana kita bisa membalas cintanya kepada dia itu kepada kita? Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa lama-lamanya kita membalas cinta Allah Subhanahu. Ya, apa yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh saja. Bersyukur. Diajarkan kita cara bersyukur. Alhamdulillah. Dengan ucapan Alhamdulillah. Ya. Tidak bisa kita membalas cintanya Allah. Wa huwal ghafurul wadud. Kemudian Zul Arshil Majid. Zu artinya memiliki, al-arsh. Arsh itu makhluk Allah yang terbesar. Tidak terbesar juga, termasuk Allah yang ada yang lebih besar dari al-kursi ya. Arsh itu adalah makhluk Allah yang menutupi, mengunci seluruh langit. Langit ada 7 lapis. Langit pertama, langit dunia. Ya Bu ya. Langit dunia saja, nah sampai sekarang langit dunia itu luas sekali. Langit dunia itu dibandingkan langit kedua seperti cincin di tengah padang pasir. Langit kedua, ketiga juga begitu, seperti cincin di tengah padang pasir. Kira-kira bagaimana luasnya langit ketujuh? Beyond imagination lah. Nah, yang menutupi langit 7 itu adalah arsh. Secara bahasa, arsh itu artinya singgasana. Dan tidak disebut arsh kecuali kursi atau singgasana yang dimiliki oleh seorang raja. Itu maksudnya. Secara bahasa ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsh menunjukkan kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah butuh kepada arsh. Baik. Kemudian Zul Arsh, Allah itu Maha Mulia, memiliki arsh yang luar biasa. Al-Majid. Apa makna Al-Majid? Al-Majid maknanya ialah mutanahin fi syarafi wal karam wal barakah. Allah itu kemuliaannya, pemberiannya dan keberkahannya mutlak, itu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala yang muliaannya mentok gitu. Yang maha mulia, yang maha pemberi dan maha memberikan keberkahan, ya. Ada yang mengatakan Al-Majid Al-Azim wal Katsir. Allah yang maha agung, li'ulu qudratihi, ya. Keluhuran sifatnya disebut dengan Al-Majid. Baik. Kemudian Zul Arshil Majid fa'alun lima yurid. Allah SWT dah berapa nama Allah di tadi itu? Al-Ghafur, Al-Wadud, Al-Majid. Kemudian Zul Arsh wallahu hal ataka hadithu al-junud. Apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad hadis, maksudnya berita al-junud. Berita tentang al-junud. Junud jamak dari jund, al-jundu artinya tentara. Junud tentara-tentara. Maksudnya ialah al-junudi, maksudnya ialah ditafsirkan ayat berikutnya Fir'auna wa Samud, yaitu Raja Fir'aun dan Samud, yaitu bangsa yang terkenal, itu bangsa Arab tua ya, yang ada di sebelah utara kota Madinah, atau namanya Madain Saleh, kota Madain Saleh. Baik. Kalau ada kata-kata hal ataka dalam Al-Quran, maknanya qad ataka, telah datang kepada engkau. Dan kepada bangsa Arab secara umum, dan kepada ahlul kitab secara umum. Ya. Jadi telah masyhur kisah tentang 2 negara atau negeri dikdaya. Yang pertama
Fir'aun terkenal di kalangan bangsa Bani Israel, Ahlul Kitab. Kedua, As-Samud terkenal di kalangan bangsa Arab. Karena objek dakwah Nabi, kalau ndak Ahlul Kitab, kalau ndak musyrikin, kan begitu. Jadi dua-duanya dapat sampel, keduanya masing-masing dapat sampel. Ambillah pelajaran dari bangsa Samud, wahai orang-orang musyrikin. Ambillah pelajaran dari bangsa Fir'aun, wahai kalangan Ahlul Kitab. Itu kira-kira. Itu yang menjadi sebab kenapa dua orang atau dua kaum, dua negeri ini dijadikan representasi dari umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Ya, karena umat-umat yang dibinasakan itu kan banyak. Tapi kenapa disebutkan di sini dua? Fir'auna wa Samud. Alasannya tadi itu. Karena dakwah Nabi, dakwah Islam, kita juga sampai hari ini model orang kafir yang kita hadapi itu cuma dua, Pak Ibu. Kalau ndak musyrikin, kalau ndak Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu kalau ndak Yahudi, kalau ndak Nasrani, kan begitu. Kalau musyrikin, orang-orang yang mensyarikatkan Allah, itulah agama-agama yang banyak ini. Buddha, Konghucu, Hindu, ya, apalagi. Nah, jadi kalau ndak Ahlul Kitab, kalau ndak musyrikin. Nah, kisah Samud itu terkenal dari kalangan kaum musyrikin, karena musyrikin Mekah itu masih turunan atau cabang dari suku Arab, karena bangsa Samud itu kan bangsa Arab, Arab tua, Arab besar yang sudah punah. Itu umatnya Nabi siapa? Nabi Saleh. Nabi Saleh yang punya mukjizat onta itu yang pernah kita bahas pada surat Asy-Syams, ya. Baik, sungguh telah datang kepada engkau kalian, wahai bangsa Arab, wahai Ahlul Kitab, dan engkau sendiri wahai Muhammad. Jadi kalimat hal ataka, kafnya itu engkau. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang berita kepada engkau wahai Muhammad, berita tentang dua negeri, dua bangsa yang Allah binasakan. Yang mana dua bangsa ini bangsa yang besar, Fir'aun, Mesir, yang dikenal oleh kalangan Ahlul Kitab. Kemudian Samud, bangsa besar dari kalangan Arab yang ada di beberapa mil di sebelah utara kota Madinah. Maksudnya apa ini? Kenapa Allah tiba-tiba mengatakan hal ataka haditsul junud? Untuk menghibur, menenangkan perasaan hati Rasulullah SAW. Tenang wahai Muhammad, umat-umat terdahulu juga mendustakan nabi-nabi mereka. Tidak hanya engkau yang didustakan. Orang-orang terdahulu bahkan punya teknologi, punya peradaban, punya kekuatan, punya power, punya pengaruh, punya wilayah yang lebih besar dibandingkan orang Quraisy yang kamu hadapi ini. Siapa itu? Fir'aun dan Samud. Bahkan ukuran badan mereka juga jauh lebih besar. Ya. Jadi kalau umat-umat terdahulu itu mendustakan, memang tabiat orang kalau sudah mendustakan memang begitu, hancur. Jadi ayat seperti ini tuh sebenarnya adalah ayat-ayat tasliyah atau ayat hiburan kepada Rasulullah. Namun kepada umat beliau ketika itu terutama orang-orang kafir Quraisy, kalimat hal ataka haditsul junud Fir'aun wa Samud menjadi ancaman. Wahai Quraisy, seolah-olah dikatakan begini, kok sombong sih gitu kan? Kalian dibandingkan dengan Fir'aun dan bangsa Samud gak ada apa-apanya dari semua sisi. Mau badan, oh besaran orang Samud lah. Bangsa Arab tua kok. Mau kemajuan teknologi, oh orang-orang Samud itu canggih, Pak. Fir'aun tentaranya, oh nggak ada apa-apa dengan Quraisy. Ya. Kalau orang-orang yang semikian hebat saja binasa karena kafir pada Allah, apalagi kalian, kan begitu. Jadi satu ayat, tapi fungsinya dua. Hiburan bagi orang beriman kepada Rasulullah dan ancaman pada orang-orang kafir. Hal ataka haditsul junud Fir'aun wa Samud. Bal allazina kafaru fi takdzib. Nah, abal ini adalah kata yang fungsinya, kata ulama bahasa, lil idrob. Apa itu idrob? Untuk mengungkap realita, ya, atau istidrak, bahasa lain istidrak atau idrob. Ya, jadi kalau ada kata bal dalam Quran, ini fungsinya untuk al-idrob. Kalau bahasa simpelnya itu untuk mengungkap fakta.
atau realita sebenarnya. Justru kamu itu orang kafir itu dalam kebenaran, dalam pendustaan, ya. Nah, ketika Allah mengatakan hal ataka, ini perlu fokus sedikit Bu ya. Ini agak dalam nih, kalau enggak fokus nih nggak bisa masuk nih. Nggak nyambung ini Bu ya. Siap? Baik. Hirup dulu napas 3 kali. Baik. Siap fokus Bu ya. Terakhir nih, sedikit lagi. Saya melihat ibu-ibu sudah nggak fokus nih. Ya, terakhir sedikit lagi. Nah, itu memahami makna bal dan kata-kata yang muncul setelahnya itu tidak bisa tidak kecuali kita merujuk kepada ayat sebelumnya dan apa maksud ayat itu. Sekali lagi, untuk memahami bal sebagai kata yang berfungsi menjelaskan idrop, itu tidak bisa kita pahami kecuali merujuk kepada ayat sebelumnya dan apa faedah ayat itu. Nah, ayat sebelumnya berarti apa Bu? Sebelum bal ini Fir'aun wa Samud kan? Mundur lagi, hal ataka hadisul junud Fir'aun wa Samud. Itu tuh. Apa tujuan Allah mengatakan? Sungguh telah datang kepada kalian wahai orang-orang Quraisy berita kehancuran orang-orang yang sombong sebelum kalian, yaitu Fir'aun dan Samud. Maksudnya apa? Kenapa kalian tidak sadar juga gitu? Jika mereka dihancurkan karena kufur kepada Nabi mereka, Nabi Soleh dan Nabi Musa, sanggupkah Tuhan yang menghancurkan mereka, menghancurkan kalian yang kufur pada Nabi Muhammad? Sanggup enggak? Sanggup. Makanya takutlah kepada Allah, itu maksudnya. Tapi realitanya, balil ladzina kafaru fi takzib. Realitanya justru kalian terus orang-orang kafir itu berada di dalam pendustaan siapa? Takzibu Rasulillah, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini, Bu? Fungsi idrop, fungsi bal. Fungsi bal itu begitu caranya. Coba diulangi lagi, Pak. Coba diulangi. Siapa yang bisa ngulangi? Siapa yang bisa ngulangi? Ada yang bisa? Saya kasih hadiah. Makan siang gratis. Rumah masing-masing. Bal itu apa tadi fungsinya, Bu? Untuk menjelaskan realita sebenarnya yang berseberangan dengan tujuan ayat sebelumnya. Tujuan ayat sebelumnya itu adalah agar mereka sadar bangsa-bangsa hebat sebelum mereka, Fir'aun, Samud saja hancur karena mendustai nabi-nabi mereka, Nabi Soleh dan Nabi Musa. Kok kalian yang jauh lebih kecil secara ukuran, senjata, pasukan, ekonomi, dan mendustakan Rasul yang sama, Tuhan yang sama, bertindak yang sama, bisa nggak? Bisa. Seharusnya mereka jadi tobat, takut dan mengikuti Rasulullah. Namun pada faktanya, bal allazina kafaru fi takzib. Nah, itu cara memahami ayat yang ada kata-kata bal. Baik. Kemudian, jadi Bu, takzib itu secara bahasa artinya mendusta dengan mulut. At-tawalli mendusta dengan fiil perbuatan. Tapi takzib di sini mendustakan dari tidak hanya mulut, dari hati, perbuatan dan ucapan mereka. Itu takzib. Jadi sekali lagi, yang Allah benci dari seorang hamba itu adalah kebohongan. Kebohongan. Al-kazib. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, mungkin tidak orang beriman itu berzina? Mungkin. Mungkin tidak orang beriman itu mencuri? Mungkin tidak orang beriman itu dusta, terutama dusta kepada Allah. Tidak mungkin orang beriman itu berdusta. Iman dan dusta tidak berkumpul di dada seseorang, tidak mungkin. Makanya dosa yang paling besar itu sebenarnya adalah bohong, berdusta, terutama berdusta kepada Allah. Dan orang itu kalau memang dia pakai otak, ya, berpikir dia, pakai naluri hati yang bersih, sebenarnya semua orang itu akan siap menerima kebenaran. Yakin saya itu 100%. Kita diberikan akal kok, diberikan dakwah kok, hidayah umum dikasih sama Allah. Tetapi kenapa orang itu bisa mendustakan kebenaran?
karena dunia, karena nafsu. Ya. Sehingga ada orang yang curang, ada orang yang zalim. Bukan mereka tak tahu yang benar itu benar, salah itu salah, tapi mereka ada kepentingan dunia. Ya. Bukan nggak tahu Fir'aun itu Musa itu benar, tapi dia takut kekuasaannya diambil alih. Halo, kenapa Bu? Hah? Jokowi? Apa hubungannya? Saya nggak ngomong siapa-siapa Bu ya. Saya nggak ngomong politik ya. Jadi fi takzib. Jadi orang kufur itu, orang kafir itu fi di dalam kebohongan terus. Bohong. Kalimat fi itu apa? Fi itu adalah satu partikel dalam bahasa Arab yang menunjukkan masuknya sesuatu di dalam, ke dalam. Akhirnya depan, belakang, kiri, kanan, ke atas, bawah itu semuanya berada di situ. Jadi fi takzib, mereka orang kalau sudah kufur kepada Allah dan kebenaran, maka hari-hari mereka itu dia udah terbiasa dibentuk oleh kebohongan-kebohongan. Bikin kebohongan, bohong terus. Fi takzib. Itu makna fi takzib. Kemudian wallahu min waraihim muhitun. Maksudnya wallahu muhitun min waraihim. Allah itu meliputi segala sesuatu, masuk meliputi orang-orang kafir. Orang kafir itu sudah dikepung sama Allah maksudnya. Allah SWT mengepung orang-orang kafir. Wa huwa akhidun binasiyatiha. Dalam ayat yang lain Allah itu menggenggam setiap ubun-ubun orang-orang kafir. Ya, tidak ada yang misal Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bal huwa Qur'anun Majid. Ingat tadi memahami bal gimana Bu? Bal itu adalah huruf yang ayat setelahnya atau kata-kata setelahnya menunjukkan realita yang bertentangan dengan faedah atau maksud ayat sebelumnya. Ya, maksud ayat sebelumnya apa? Wallahu min waraihim muhita. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala melingkupi atau mengelilingi atau menguasai mereka, orang kafir. Orang kafir juga orang semua makhluk Allah kuasai. Tapi pada kenyataannya mereka mendustakan bal huwa Qur'anun Majid, kata Allah. Justru Al-Qur'an itu adalah Qur'an yang mulia, Qur'anun Majid. Ya. Jadi kata Allah, jadi baliknya nih bal ini bukan ini aja, bukan wallahu min waraihim muhit. Baliknya masih tetap hal ataka hadisul junud Fir'aun wa Samud. Berita Fir'aun dan Samud itu ada di dalam Al-Qur'an secara teks, secara sejarah historis mereka tahu bangsa Samud itu seperti mana. Itu juga ahlul kitab, dalam kitab-kitab mereka ada kisah Fir'aun yang mendustai Musa. Al-Quran mengulang itu lagi dalam kisah Fir'aun dan Samud itu ada dalam Quran, tapi mereka mendustakan Al-Quran. Padahal kata Allah, bal huwa Qur'anun Majid. Padahal Quran itu adalah mulia. Padahal Quran itu sesuatu yang mulia, tidak pantas untuk didustakan. Fi lauhil mahfuz, maksudnya bal huwa Qur'anun Majidun fi lauhil mahfuz. Bal huwa Qur'an. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Yang dibacakan pada mereka itu adalah Al-Quran yang mulia. Yang asalnya Quran itu berada di tempat yang mulia. Yaitu mana? Lauhil Mahfuz. Apa itu lauh? Apa itu mahfuz? Lauh secara bahasa artinya adalah papan. Lauh bisa secara bahasa artinya papan. Jamaknya alwah. Papannya bisa terbuat dari batu atau dari kayu. Disebut dengan lauh. Itu secara bahasa ya Bu ya. Secara istilah, lauh ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk bahkan makhluk-makhluk pertama yang Allah ciptakan. Makhluk yang pertama yang Allah ciptakan itu pertama adalah qalam, pena. Kemudian Allah menciptakan lauhil mahfuz. Kemudian Allah menciptakan Arsh. Ini 3 makhluk yang pertama-tama Allah ciptakan di alam semesta. Baik. Qalam menulis maqadir, lauhil mahfuz
tempat tertulisnya maqadir, qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada beberapa riwayat di sini diriwayatkan dari Dhahak an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lauh ini tercipta dari yakut yang berwarna merah. Yakutnya surga bukan yakutnya di sini. A'lahu ma'qudun bil arsy, bagian atasnya tergantung di arsy Allah, wa asfalahu fi hijri malik. Bagian bawahnya berada di ruangan raja. Kemudian kitabuhu nur, tulisannya itu berupa berbentuk cahaya, wa qalamuhu nur, penanya juga cahaya. Yanzurullahu azza wa jalla fi kulli yawmin salasami'atin wa sittina nazrah. Setiap hari Allah memandang pada arsy sebanyak 360 kali. Laisa minha nadhratun illa wa huwa yaf'alu ma yasha. Tidaklah Allah memandang sekali kepada Lauhul Mahfuz kecuali Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Wa yarfa'u wadi'an wa yada'u rafi'an. Allah meninggikan orang yang hina, di situ tertulis, di situ Allah memuliakan orang yang yada'u rafi'an, Allah menjatuhkan orang-orang yang mulia. Wa yughni faqiran, di situ Allah mencukupkan orang-orang yang miskin. Wa yuftiru ghaniyan, dan Allah memiskinkan orang-orang yang kaya. Yuhyi wa yumit, ada catatan kematian dan kehidupan di situ. Wa yaf'alu ma yasha, dan Allah berbuat segala sesuatu. La ilaha illahu, tidak Tuhan melainkan Iya. Dan yang seperti ini riwayatnya sangat banyak mengenai Lauhul Mahfuz. Yang jelas lauh di sini bukan lauh biasa, melainkan lauh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang tercatat di situ semua hal-hal yang jadi qada wal qadar, termasuk Al-Qur'anul Karim. Ya. La yamassuhu ilal mutahharun. Lauh itu tidak ada yang bisa menyentuh kecuali al-mutahharun, malaikat-malaikat yang disucikan. Jadi ibaratkan Pak Ibu, kalau barang itu mahal, tempatnya spesial kan? Lukisan mahal itu suhu ruangannya diatur tuh Bu. Lukisan Picasso, siapa lagi namanya itu? Apa namanya? Leonardo da Vinci gitu kan? Da Vinci. Lukisan mahal itu biasanya disimpan di ruangan yang mahal, di ruangan yang amat terjaga, suhunya diatur, kelembabannya diatur, kan begitu. Lalu kalau mau dibawa ke satu tempat juga melalui protokoler ya Bu ya. Ada satpamnya, ada mobil khususnya gitu kan. Tidak semua orang membawaannya tidak pakai kain apa dong. Kain kok kata koran tidak sembarangan, mengangkatnya ada caranya gitu kan. Sampai di sebuah museum yang masuk pun diatur, beli tiket, jarak melihatnya berapa, tidak boleh dipegang, kan begitu. Nah, begitulah kira-kira kemuliaan Al-Quran di Lauhul Mahfuz, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, jauh. Jadi Quran ini bukan sembarangan ini. Dia datang dari Lauhul Mahfuz. Tempat yang benar-benar mahfuz, artinya yang terjaga. La yamassuhu ilal mutahharun, bahkan tidak semua malaikat bisa memegangnya, menyentuhnya, itu al-mutahharun, yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya itu petugasnya tidak sembarangan tuh. Malaikat yang menjaga, yang memegangnya pun malaikat-malaikat khusus. Ketika Allah berkehendak untuk menyampaikan Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW, diutuslah malaikat khusus. Yaitu siapa? Al-Qawiyul Amin, yaitu Jibril alaihi assalam. Malaikat paling hebat, paling kuat. Diberikan kepada manusia paling terbaik, manusia yang paling bagus. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan secara utuh Quran itu pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, lebih tepatnya pada malam qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, yaitu dalam bentuk Quran yang utuh. 30 juz, 114 ayat, 6236 ayat ya, 314 surat ya. Diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu malam qadar bulan Ramadan. Kemudian diturunkan secara perlahan-lahan selama 23 tahun, dimulai dari surah Al-Alaq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh pengorbanan, dengan penuh perjuangan, tetesan keringat, air mata dan darah, Quran itu sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada tabi'in sampai kepada tabi'in menyampaikan kepada
yang datang generasi setelahnya, sampai akhirnya Quran itu kepada kita. Ini barang mahal dari Lauhil Mahfuz nih Pak Ibu. Ya. Kalau kita bilang, kita naik mobil misalnya, Pak, ini mobil mewah loh Pak, cuma diproduksi cuma 10 unit, mereknya Rolls Royce. Dia ini mobil handmade, tahu Bu handmade Bu? Dak pabrik yang membuat itu tangan manual. Handmade mobil mahal itu. Dijahit satu-satu kursinya, dan diproduksinya juga terbatas, cuma 10 unit di seluruh dunia. Harganya juga otomatis fantastis kan begitu kan. Lalu kita disuruh naik, was-was nggak kita naik gitu. Waduh, ini kalau kegores sedikit ganti catnya berapa ini gitu kan. Nah, Quran ini dari Lauhil Mahfuz Pak Ibu. Cuman sampai ke kita menyedihkan. Nggak dibaca oleh orang Islam. Nggak ada nilainya seolah-olah Quran ini. Padahal dari sononya Quran itu sangat berharga. Dijaga dengan malaikat. Dengan tetes keringat darah Nabi Muhammad SAW, Quran ini sampai. Begitu juga usaha para ulama dalam menjaganya dan dalam mencatatkannya, dalam memudahkannya. Sampai Quran itu di lemari kita, di rumah kita, dia menjadi produk yang tidak tersentuh. Tidak sedih Bu. Jadi ketika ketemu ayat seperti ini, Allah sudah bilang Quran itu dari Lauhil Mahfuz, dan ayat seperti ini banyak Ibu ya. Sedikit Allah bilang Lauhil Mahfuz, Lauhil Mahfuz. Apa sebenarnya pesan dari situ? Pesannya ialah ini barang hebat, ini barang mahal ini, kenapa nggak kalian hargai gitu? Begitu. Sehingga Rasulullah SAW dalam surah Al-Furqan mengatakan, Qala Rasulu Rabbi inni inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku menjadikan Quran itu segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini benda yang ditinggalkan, disia-siakan. Mahjura itu ditinggalkan, disia-siakan. Hanya dibuka sekali setahun atau dibuka ketika ada orang yang meninggal dunia saja. Tidak dipelajari. Padahal di tempat sononya di Quran ini dimuliakan di Lauhil Mahfuz sampai ke kitanya. Wah, kurang penghargaan kita. Nanti yang marah siapa Bu? Yang marah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Semoga kita tidak termasuk kepada orang-orang yang melalaikan Quran. Amin. Nah, inilah salah satu usaha kita supaya menghargai nikmat Quran, itu hadir di pengajian tafsir Al-Quran. Baik, ada pertanyaan sampai sini Bu? Insyaallah nanti pekan depan kita bahas. Pekan depan saya. Pekan depan kita membahas ayat-ayat tentang puasa lah. Ya sini. Sini Pak. Nah, pekan pertama besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz mau tanya ya Ustaz. Kita kan puasa saja di dunia ini. Pertama minta ampun sama Allah. Yang kedua minta maaf sama manusia. Ustaz, kadang-kadang kita ini kan nggak tahu. Kadang-kadang terzulimi siapa kita nggak ingat lagi. Mana tahu bagaimana caranya kita minta maaf. Apa cara jalan keluarnya? Kita tahu ada yang berzuliman, kita namanya manusia ini. Gimana caranya kita? Kalau ke Allah bilang kita bertobat. Kalau ini gimana caranya Ustaz? Mohon petunjuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidaklah menyuruh suatu perbuatan melainkan kita sanggup melaksanakannya. Apa-apa yang di luar kemampuan kita, maka itu dimaafkan. Yang dihukumi itu apa yang kita sengaja berniat nawaitu kita untuk zalim, nah itu yang tapi kalau ibarat kata Minang talantua ketika naiknya, talando ketika turun, tersipak ketika tidak tahu apa itu ya. Nah, talendo keturun gitu kan. Sesuatu yang di luar kemampuan kita, memang kita tidak ada niat di situ, itu dimaafkan. Tapi kalau memang sengaja kita nawaitu zalim, itu yang tegak putusan Allah. Kita ya itulah, ada sesuatu yang kita sengaja, ada sesuatu yang tidak kita sengaja. Yang sengaja ini yang dihukumi, tidak sengaja maka obatnya bisa pertama memperbanyak amal-amal
kebaikan kepada orang, saham-saham atau investasi amal-amal jariah. Supaya kalau ada juga kebocoran di amal-amal jariah, dosa-dosa jariah itu kita tutup dengan amal-amal pahala jariah. Yang kedua, momentum seperti kumpul-kumpul, momentum kumpul-kumpul seperti pengajian seperti ini atau silaturahim pulang kampung gitu kan, atau acara halal bihalal mungkin, atau tarhib Ramadan, ya, acara-acara pengajian di RT itu kan bisa dikatakan di forum itu. Kemarin saya ngisi tarhib Ramadan di sebuah RT di daerah Kuranji itu enak sekali caranya itu. Bu, salah bapak dan ibu yang hadir gitu saya kan. Tujuan kita hadir acara di sini tarhib Ramadan ini untuk melapangkan dada kita memasuki bulan Ramadan. Ya, tarhib itu artinya pelapangan. Ya, persiapan penyambutan maksudnya melapangkan hati, dari kata rahaba yurahibu, dari kata rahbun artinya adalah lapang. Jadi tarhib itu adalah melapangkan jiwa kita untuk menyambut sesuatu, itu sebenarnya. Jadi salah satu supaya arti kita lapang ini adalah saling maafkan. Kalau maafkan cie-cie itu repot, Bu. Saya RT itu ada 50 kakak misalnya, cie-cie datangi itu repot. Maka acara seperti ini kan gampang. Bapak Ibu risiko lain memaafkan sama Pak. Lain, bayangkan wajah cie-cie ini, tapi bayangkan salah dalam cie-cie. Ibu-ibu sama ibu lain memaafkan, lain ibu-ibu. Ibu lain maafkan apa-apa risiko, lain ibu-ibu risiko. Bapak lain maafkan ibu risiko, lain sudah selesai. Tapi sebelumnya kasih makan dulu. Nah, kalau misalnya ibu ada persoalan di tetangga di RT gitu kan, momentum seperti pernikahan, akad nikah atau selamatan anak lahir gitu kan, akikah misalnya, undang warga makan. Lah kanyang beri warga baru tanya, "Bu, mohon maaf ya kalau selama itu aku banyak salah dan bapak ibu banyak salah, ibu ini maafkan Pak Ibu." Lah itu cara gampang. Nah, sekarang saya tanya sama Ibu, sesama jamaah di sini saya pribadi tolong dimaafkan, maafkan Pak Ibu. Nah, kan udah kan. Laisa bana itu bukan enggak lain-lain sih doang. Laisa bana Bu. Wah, lah itu udah. Ibu-ibu lain memaafkan sama ibu-ibu sepo jamaah. Lain kan bapak lain maafkan sama bapak. Nah, selesai. Itu caranya Bu. Jadi kita penting bersosialisasi. Jangan mondok di rumah tuh, gitu kan? Nah, datang pengajian, datang forum-forum. Baik. Kita bertanya lagi Pak Ibu. Wih, banyak. 3 aja. Matikanlah dulu.